Selamat pagi yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Politing 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maria Alfonsa Vele SPD. Saya mahasiswa PPG guru tertentu Piloting 2 tahun 2024 Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa E4C 124 10165. Pada hari ini Rabu 2 Oktober 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di Sekolah SMPS Katolik Emmanuel Mautenda, Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sehat? Sehat. Oke, baik. Kalau begitu, kita seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Jadi Ibu beri kesempatan untuk pimpin kita dalam doa kepada ketua kelas. Silakan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kiranya kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Lindungilah dan bimbingilah agar apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sekarang Ibu absen dulu. Ardianus Wasarasi, Hadir. Claudia Elwanda, Hadir. Valentinus Eplidi, Hadir. Cornelius Enseso, Hadir. Lucia Pretiloru, Hadir. Maria Sandrawange, Hadir, Bu. Maria Ferlindei, Hadir, Bu. Maria Yayuntris Bona, hadir Bu. Maria Yolantika, Hadir, Bu. Mariana Jane Weni, Hadir Bu. Octaviani Placida Pari, Hadir. Regina Vara, Hadir. Romualdus Tibongino, Hadir. Rosalia Reka, Hadir. Yohanes Besnit, Hadir. Yohanes F. Noe, Hadir. Yohanes 1, Hadir. Yosef Ngira. Hadir. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Ya, Ibu. Baik. Seperti biasanya kita mulai dengan kesepakatan kelas dulu ya. Ya, Ibu. Kesepakatan kelas kita selama proses pembelajaran kita harus apa? Ya. Harus fokus terima pelajaran yang dijelaskan oleh Ibu guru. ibu guru. Tidak boleh izin toilet atau tidak boleh keluar masuk dan atau pindah dari meja dari teman pindah ke sebelah, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar fokus. Jadi baik, sudah seperti biasa kita mulai dengan pembelajaran kita. Kita nyanyi dulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Itu Ferlin pimpin kita dengan lagu. Silakan Ferlin. Garuda. Garuda
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Berlin. Silakan duduk. Untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya itu pembelajaran hari ini itu peserta didik mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada tes deskripsi secara tertulis, baik secara lisan, tulisan maupun visual. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu menayangkan video tentang mengidentifikasi ide pokok, ide pendukung pada teks deskripsi. Jadi perhatikan ke depan. Sebagai informasi awal, kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya di kelas 7 tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dijelaskan sejelas-jelasnya atau terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk membuat. Jadi baik, sudah dengar toh? Sudah. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Oke baik, kalau bisa mengerti berarti ada pertanyaan dari Ibu. Tadi itu ada menjelaskan tentang apa saja? Menjelaskan tentang apa saja? Pengertian dari tes deskripsi. Masih ingat pengertiannya tadi? Coba angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Tes deskripsi merupakan teks yang berisi pemakaran atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Berarti ini perhatikan, dia dengar itu dengan teliti. Jadi dia bisa menjawab penjelasan tadi. Itu tes deskripsi itu merupakan teks yang berisi pemaparan atau penggambaran mengenai suatu tempat atau orang secara terperinci. Kita bentukan dalam kelompok. Ibu akan membagikan LPK KPD-nya, kita kerja kelompok, kita diskusi kelompok. Jadi Ibu bagi dalam kelompok itu 3 orang. Jadi jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan 5 kelompok, Jadi ini geser ke sini sedikit. Ke sini. Ini oke baik. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Bacalah dengan seksama tes deskripsi Danau Kelimutu dan Kota Pancasila. Setelah itu diskusikan dalam kelompok. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Pertanyaan yang kedua, tentukan jenis teks deskripsi tersebut. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu silakan diskusikan.
sebelum kita presentasi dari setiap kelompok, kita ice breathing dulu supaya semangat. Ayo berdiri, supaya semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sudah semangat toh? Sudah semangat? Sudah. Oke, baik. Sekarang dari kelompok mana yang akan presentasikan duluan? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, oke. Baik, silakan. Baik, kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Danau Kelimutu yang memiliki 3 warna air yang berbeda, yaitu biru dan putih. Dan menurut kepercayaan setempat, setiap warna memiliki arti dan kekuatan alam yang berbeda. Kota Pancasila yang memesona. Ini dijuluki sebagai kota Pancasila karena selama 4 tahun Bung Karno dibuang oleh pemerintah kolonial. Dan di tempat ini Bung Karno mendapatkan inspirasi, ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasuhan ini. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut disertai alasannya. Danau Kelimutu, danau berwarna putih atau biru atau buku, dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. Kota Pancasila yang memesona. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang ke India oleh pemerintah kolonial. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua teks deskripsi yang telah Anda baca. Danau Kelimutu, tempat wisata NTT yaitu Danau Kelimutu yang terletak Kabupaten Enge, Pulau Flores, dan memiliki 3 danau dengan warna air yang berbeda, yaitu biru, merah, dan putih. Danau berwarna putih atau biru dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa anak-anak yang meninggal. Danau berwarna merah atau sebuah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang meninggal yang melakukan kejahatan selama hidupnya. Saat akan put yang dapat mengalahkan atau melarikan diri ke perut bumi yang kemudian menyebabkan gempa dan terbentuknya Danau Kelimutu. Kota Pancasila memesona. Bulan Juni bisa dibilang sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bung Karno mendapatkan inspirasi, ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasuhan. Tentunya mengunjungi rumah pengasuhan Bung Karno ini menjadi salah satu cara seru memperingati hari lahirnya Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, tetap di tempat. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain mengenai dari ketiga soal tadi. Ada yang
Ada? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau baik begitu baik sudah. Silakan dulu kelompok 1. Kelompok 5, oke. Silakan kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Danau Kelimutu tempat wisata di NTT yaitu Danau Kelimutu yang terletak Kabupaten Inde, Pulau Flores dan memiliki 3 danau dengan warna air yang berbeda-beda yaitu biru, merah, dan putih. Kota Pancasila yang memesona. Bulan Juli bisa dibilang sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut disertai alasan. Danau Kelimutu, danau berwarna putih atau biru atau buku, dipercayai sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. Kota Pancasila yang memesona. Hal ini bukan tanpa alasan sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang di ini oleh pemerintah kolonial. 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua teks deskripsi yang telah Anda baca. Paragraf pertama. Danau Kelimutu tempat wisata di NTT yaitu Danau Kelimutu yang terletak Kabupaten Inde, Pulau Flores dan memiliki 3 danau dengan warna air berbeda yaitu biru, merah, dan putih. Kota Pancasila yang memesona. Bulan ini bisa dibilang sebagai bulan Pancasila. Paragraf kedua. Danau berwarna biru atau biru bermudik opai dipercayai sebagai tempat berkumpulannya jiwa-jiwa anak-anak yang telah meninggal. Kota Pancasila yang memesona. Bung Karno mendapati inspirasi ide serta gagasan mengenai kebersamaan dan kebinekaan saat masa pengasingan di Inde. Paragraf 3. Saat Asto guru tidak dapat mengenalkan atau pulau yang melestarikan diri kehidupan bumi yang kemudian menyebabkan gempa dan terbentuknya Danau Kelimutu. Kota Pancasila yang memesona. Mengunjungi rumah gagasannya Bung Karno yang menjadi salah satu cara memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 2, kelompok 5. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Berarti jelas ya? Jadi. Oke, dari kelompok 5. kelompok 3. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan diberikan kelompok kami. 1. Tentukan objek yang digambarkan dalam kedua teks deskripsi tersebut. Danau Kelimutu adalah tempat wisata di NTT yaitu Danau Kelimutu yang terletak di Kabupaten Inde, Pulau Flores, memiliki 3 danau dan warna airnya berbeda-beda yaitu biru, merah, putih. Kota Pancasila yang memesona. Bulan Juni bisa dibilang bulan sebagai bulan Pancasila karena setiap tanggal 1 Juni diperingatikan sebagai hari lahirnya Pancasila. 2. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut beserta alasan. Danau Kelimutu. Kelimutu memiliki ketinggian 1.631 meter di atas permukaan laut. Danau
berwarna biru atau tibu Nuang Murik Ovai, kota Pancasila yang memesona. Pon Bung Karno mendapatkan inspirasi ide serta gagasan mengenai kebangsaan dan kebinekaan saat masa pengasingan di ND. 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat dalam kedua tes deskripsi yang telah Anda baca. Danau kelima. Menurut kepercayaan setempat, setiap warga memiliki setiap warna memiliki arti dan kekuatan alam yang berbeda. 2. Danau berwarna putih atau tiwu atau buku dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang meninggal. 3. Rumah pengasihan Bung Karno mempunyai arti bagi Indonesia, kota Pancasila yang memesona. 1. Merah atau tiwu atau pulau dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang yang meninggalkan yang melakukan kejahatan selama kehidupannya. 2. Sebab selama 4 tahun Bung Karno pernah dibuang ke Endelio. 3. Tentunya mengunjungi pengaisan Bung Karno di Ende menjadi salah satu cara seru memperingati hari lahirnya Pancasila. Yang dari mana? Dari tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang tanggap dari kelompok 3. Ada. Paragraf yang kedua. Paragraf Danau Kelimutu. Ya. Danau berwarna biru atau tibu Nuang Murik Ovai dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa anak-anak yang telah meninggal. Kita beri tepuk tangan dulu tangannya. Oke, baik, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi baik sudah. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok. Dari kelima kelompok semuanya. Jadi yang ketiga kelompok yang sudah tampil di depan tadi itu semuanya bagus. Jadi sekarang kita masuk pada evaluasi. Evaluasi, siapkan bukunya. Pertanyaannya, nomor 1, apa pengertian dari ide pokok? Nomor 2, tulislah jenis-jenis ide pokok dengan waktu 15 menit. Oke, baik, silakan kumpul. Kumpul sudah. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu. Coba, semuanya berdiri. Tangan ke atas, hendak berikan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Berdiri yang rapi, siap berdoa.
puji dan syukur tiada hentinya kami aturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Siap bersalam. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi baik sudah. Silakan kita pulang. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Sudah.